Saya Adi dari VA Channel. Di sini saya akan membahas bagaimana fase akan berubah responnya jika kita mengubah crossover yang ada di manajemen speaker ini. Perubahan itu dipengaruhi oleh jenis filter dan juga slope yang digunakan. Saya menggunakan software SmartLav versi DI2 ini untuk memudahkan pemahamannya secara visual. Visual ini hanya untuk membantu menjelaskan supaya lebih mudah. Suaranya ini justru yang penting dibanding visualnya. Di sini saya akan membuat beberapa crossover dan juga yang saya saming dan saya akan simpan datanya, dan ini nanti akan kita bandingkan dari masing-masing jenis filter yang digunakan, bagaimana perubahannya dan juga respon frekuensinya seperti apa. Saya membuat 3 jenis filter yang sekarang ini saya bikin. Yang pertama ada Bezel, ada Butterworth, Language Relay, dan slope-nya ini yang saya gunakan ini sama. Ini semuanya 24 dB per oktav di high pass filter dan juga low pass filternya. Ada nanti satu yang saya balik di bagian ini, bezel ini nanti ada yang saya invert. Kenapa di invert? Nanti saya akan jelaskan di bagian video yang setelah ini. Setelah data-data ini siap, kita akan bahas kenapa pas ini berubah dan kenapa ini mempengaruhi hasil frekuensi yang ada ketika dijumlahkan antara high pass filter dan low pass filternya. Kenapa saya menggunakan visual ini? Supaya ini mempermudah saat saya menjelaskannya. Ini bisa dilihat frekuensi dan juga fasenya. Di sini ada grafik dan juga ada angka-angkanya yang bisa dilihat dengan jelas. Dan ini bisa memudahkan pemahaman kita saat sebelum kita menggunakan atau mengaplikasikan crossover ini. Oke, sekarang data ini sudah tersimpan dan sudah siap untuk kita bandingkan dan kita bahas dari masing-masing crossover yang digunakan. Buka data yang sudah disaming semuanya ini supaya terlihat di bagian grafik sebelah kanannya. Nah, ini sudah semuanya, lihat di bagian crossover ini, di bagian titik crossover pointnya ini di 1 kHz-nya. Di grafik bagian atas ini, lihat di bagian titik crossover pointnya 1 kHz-nya ini ada yang naik hanya sedikit, dan ada yang flat, dan juga ada yang drop. Saya tutup dulu datanya ini. Mulai bahas di bagian Butterworth. Bisa dilihat di bagian kanannya ini frekuensi bagian atas, dan bawahnya ini adalah fasenya. Nah, jika di samping ini ada plus 3 dB karena di bagian bawahnya ini fasenya sama. Kita lihat di bagian bezel. Lihat grafik yang ada di bawahnya. Ini fase. Fase ini menunjukkan antara high pass dan low passnya ini tidak sama, ada selisih fase. Saya naikkan grafiknya ini supaya terlihat jelas. Nah, ini ada selisih sekitar 120 derajat. Jika ada selisih 120 derajat antara low pass dengan high pass di titik crossover pointnya ini, maka ini tidak akan ada summing atau penambahan di area tersebut. Saya coba klik summingnya. Lihat nih bagian titik crossover pointnya ini tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Ini masih sama, jadi dia drop minus 3 dB. Caranya gimana supaya ini ada penambahan di area titik crossover pointnya? Bagaimana jika bezel ini salah satunya ini di invert? Ini di bagian ini high pass filternya ini sudah di invert. Kita bahas di bagian fase yang di bawahnya ini. Kenapa bisa summing? Karena di bagian fasenya ini hanya ada selisih 60 derajat. Jika ada selisih fase 60 derajat, maka akan ada summing sekitar 4 atau 4,5 dB di titik crossover pointnya. Beda dengan yang tadi, jika high pass filternya ini tidak dibalik, maka ada selisih 120 derajat sehingga di bagian titik crossovernya ini tidak summing atau tidak ada penjumlahan di area titik crossovernya. Kita lihat di bagian titik crossovernya, jika di invert maka ini akan plus 4,5 dB di titik crossover pointnya di 1 kHz. Sekarang kita bahas di bagian LR atau Language Relay. Ini slope-nya sama 24 dB per oktav, bisa dilihat di sini. Nah, ini fasenya ini sudah sama, tidak ada perbedaan antara high pass dan low pass filternya. Sekarang kita lihat summingnya atau penambahannya. Ini benar-benar penambahan yang sempurna di area titik crossovernya ini flat, karena ini drop di area titik crossovernya ini minus 6 dB, maka ketika summing sempurna ini plus 6 dB dari titik crossover point yaitu 1 kHz. Di sini jadinya grafik ini atau responnya ini akan flat seperti ini. Sedikit tambahan ulasan lagi bahwa di bagian titik crossover point jika menggunakan slope ini jenis bezel ataupun Butterworth di area titik crossovernya ini, contohnya ini 1 kHz, maka ini akan ada pengurangan minus 3 dB atau roll off 3 dB di bagian titik crossover point, dan ini roll off-nya di 1 oktav di bawahnya ini atau di atasnya jika itu HPF ini
akan menjadi minus 24 dB jika menggunakan slope 24 dB per oktav. Tapi terkecuali ini bezel. Bezel ini agak berbeda karena ini lebih landai dibanding dengan Butterworth ataupun Linkwitz Rayleigh. Dan Linkwitz Rayleigh ini memiliki perbedaan drop di area titik crossover point yaitu minus 6 dB. Dan juga slope-nya ini hampir sama mengikuti seperti Butterworth. Jika ini menggunakan 24 dB per oktav maka akan drop 24 dB di titik crossover point-nya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami semuanya dengan mudah, karena ini basic yang harus benar-benar dipahami sebelum kita menggunakan atau mengaplikasikannya untuk diterapkan setting di speaker sistem yang ada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di VA channel yang selanjutnya.